Hadirin wal hadirat jamaah mustaqim SPP rahimahullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita yang tetap mengikuti sunnah-sunnahnya, terutama dalam hal thalibul ilmi, menuntut ilmu. Bapak-ibu sekalian, alhamdulillah alamin, jadwal pada siang ini Bapak Dr. Agus Setiawan MA, tapi beliau berhalangan hadir. Kemudian digantikan oleh Ustaz kita Rusmana RC. Dan tema yang akan diangkat pada kali ini mengenai hadis Arba'in ke-19, yaitu penjagaan Allah. Ya, ini Rasulullah bersabda gitu kan, ya, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan bersama. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah, dan seterusnya. Terus kalian pada saat ini, pada saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih penjagaan Allah, yang meliputi apa aja yang dijaga, kemudian bagaimana mendatangkan penjagaan Allah. Ini penting bagi kita, gitu kan? Karena kita kan pasti memiliki sesuatu. Kalau itu nggak dijaga, kalau itu nggak dipelihara, maka akan rusak atau akan hilang. Nah, ini yang dijaga adalah Allah. Bagaimana caranya supaya dapat penjagaan Allah? Itulah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Rusmana. Untuk itu, sebelum kita mulai pengajian pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustaz, sampai jam 1 materi, kemudian saya jawab kerja terus kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi na'malus shalihat wa bi taufiqihi wa mannihi turfa'u ad-darajat wa tumha as-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji wa da'a bi da'wati wa salaka maslaka wa nahaja nahja ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, alhamdulillah menjelang datangnya bulan Dzulhijjah
di mana ada banyak ibadah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Siang hari ini mudah-mudahan menjadi salah satu cara membekali diri, membersihkan ruh kita, membersihkan niat kita dengan berbagai macam ilmu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, demi maksimalnya kita insyaallah di asyril awail Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan juga menjadi bekal untuk masa-masa yang akan datang sehingga menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, para tabi'in, keluarga Rasulullah, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggikan kalimatnya, menyebarluaskan misi, risalah dan dakwahnya insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hadis ke-19 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke matan hadis perlu dikasih isyarat atau digaris bawahi sedikit tentang sosok Imam Nawawi ini, meskipun sering kita baca. Dr. Muhammad Syarif, salah seorang pakar sejarah dari Saudi. Beliau seorang pilot, tapi subhanallah, semua biografi ulama dia baca, dia lahap begitu ya. Dalam salah satu materi yang beliau sampaikan tentang sosok Imam Nawawi, dia katakan Imam Nawawi ini adalah seorang ulama, seorang seorang syekh, seorang muhaddits, seorang faqih yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmunya dan kepada amal yang dia lakukan. Beliau wafat pada usia 42 tahun atau 45 tahun. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karya-karya yang ditulis oleh Imam Nawawi menjadi karya yang paling banyak dibaca dan dikaji oleh kaum muslimin di seluruh dunia pada hari ini. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang beliau sendiri bukan mukharrij ya, bukan seorang yang meriwayatkan hadis, bukan levelnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita cek, coba bikin survei, masjid-masjid mana yang tidak baca Riyadhus Shalihin di Indonesia. Bahkan kitab ini sudah diterjemahkan lebih dari 72 bahasa di dunia, karena kitab yang paling banyak dikaji. Padahal beliau dari sisi kepakaran ilmu hadis bukan beliau faknya, tapi kenapa yang paling banyak dibaca kitabnya, yang paling banyak diwariskan ilmunya? Ini kata ulama mengatakan, Syekh Al-Maraqisi beliau mengatakan itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Nawawi. Padahal usianya cuma 42 tahun dan beliau termasuk salah seorang ulama yang minal ulama il-uzzab, ulama yang belum menikah, ulama yang membujang sampai beliau wafat. Subhanallah. Jadi teman-teman yang belum menikah mungkin mengikuti jejak langkah Imam Nawawi ya. Sedang menyiapkan karya besar insya Allah. Kitab Arba'in itu bukan hanya kitab Imam Nawawi, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Banyak juga ulama yang lain yang nulis tentang Arba'in. Tapi kenapa Arba'in Imam Nawawi yang paling banyak dikaji oleh orang? Ini adalah isyarat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19 ini An Ibnu Abbas radhiyallahu
radhiyallahu anhuma. Ini dipotong ya. Nah, iya. Indonesia aja. Karena sebentar lagi musim kurban ya. Kita potong-potong. Nah, karena ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas pada waktu itu sedang dibonceng, rodifun Nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini adalah ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupuan ya. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib dia adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya anak Ibnu Abbas. Oleh karena itu bukan radhiyallahu anhu, tetapi kalau dibaca secara cermat radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena anak dan ayahnya kedua-duanya masuk Islam. Kalau misalkan kita baca an Umar radhiyallahu anhu, ridho Allahnya itu khusus kita doakan untuk Umar saja, karena ayahnya tidak mendapatkan hidayah, karena sebelum dia masuk Islam, sebelum Islam datang sudah wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimah." Wahai anak muda. Artinya pada waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu an masih sangat belia. Karena dalam istilah bahasa Arab itu kan ada sobi, ya, kemudian ada gulam, kemudian ada syabab, kemudian ada syekh, ya. Itu menunjukkan periodisasi, ya, atau tingkatan umur seseorang. As-sobi, anak baru lahir sobi, sampai ketika menjelang misalkan balita lah bahasa kita. Ya gulam itu sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa diajari, anak SD. Kalau syabab itu marhalatus syababiyah, mulai anak sekitar anak usia SMA sampai ketika datang masa asy-syaikhukhah, ya, masa ketuaan. Maka Rasul mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada kamu beberapa ajaran. Apa ajaran tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Ini yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah yang didapatkan tentang hadis ini, sebagian mengatakan istafallahu ta'ala hadhil ummah min baini sairil umam liyaktuba laha tamkin fil ardh. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ajaran-ajaran ini kepada Ibnu Abbas secara khusus dan kita secara umum? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam punya al-ghayah, al-hadaf, punya tujuan yang mulia, punya tujuan besar. Umat ini mesti menjadi umat yang mulia, mesti menjadi umat yang punya izzah, punya kemuliaan, punya wibawa, punya kemandirian. Maka umat yang akan tumbuh besar, umat yang mulia, umat yang punya izzah, punya kemuliaan, dan punya kemandirian, dan bisa berkreasi dan beraktivitas secara baik, ini kudu dibimbing dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, irsyadat nabawiyah, petunjuk-petunjuk kenabian. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan dunia ini kepada umatnya, kepada hambanya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, Allah mengatakan, ya, wa tilka al-ardu yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Maka calon pewaris bumi yang akan memakmurkan dunia ini, dia tidak akan bisa memakmurkan bumi kalau tidak punya kapasitas, tidak punya bimbingan,
disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan baik lewat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Yang pertama ini dalam syarahnya mengatakan, Annallaha subhanahu wa ta'ala yurshidu al-mu'mina ayyura'iya huquqallah. Kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasul, seorang mukmin itu hendaklah rajin, pandai menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, jagalah Allah, artinya apa? Ihfad huququllah, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Yaltazimu bi awamirihi, dengan menjaga perintah-perintahnya. Yaqifu inda hududi syar'i, kita tidak berdiri kecuali di garis yang telah ditentukan oleh syariat. Fala yata'addahu, dan tidak boleh melewati garis tersebut. Wa yamna jawarihahu min istikhdamiha fi ghairi ma khuliqat lahu. Menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala artinya juga adalah menjaga anggota badan jangan sampai digunakan kepada sesuatu di luar dari perintah atau di luar dari petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Dari ini, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang ihfadillah, menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasul mengatakan, yahfadka, Allah juga niscaya akan menjagamu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam berbagai riwayat, misalkan kalau kita sebentar lagi mendapatkan syariat kurban, Nabi Ibrahim adalah salah seorang yang menginisiasi adanya syariat kurban dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah, secara kasat mata ujiannya itu luar biasa. Di bibir kematian, Pak. Di bibir jurang kehancuran. Ketika beliau berkata, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Kemudian Allah menjawab, ya, Allah berikan Fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang penyabar, Nabi Ismail. Ibnu Katsir mengatakan Ibrahim mendapatkan anak pada usia 86 tahun, baru dapat anak namanya Nabi Ismail pada usia 86 tahun. Doanya tentunya terus menerus, Rabbi habli minas sholihin. Karena beliau menjaga hak Allah, Allah juga memberikan haknya kepada dia. Allah menunaikan kewajibannya, dijaga oleh Allah. Kemudian setelah anak ini lahir, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menyuruh kepada Ibrahim untuk mengasingkan anak dengan ibunya yang baru melahirkan di satu tempat, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Satu tempat, nggak ada pohon, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, boro-boro orang, yang namanya kota Mekah, di sisi reruntuhan atau pondasi Ka'bah al-Musyarrafah. Subhanallah. Dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam di bawah jalan dari Palestina menuju Mekah al-Mukarramah, menuju Ka'bah, ribuan kilometer. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ihfadillah, menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhnya perjalanan, debu pasir, panas teriknya gurun pasir, matahari di gurun pasir luar biasa, tapi dia sedang menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika beliau menempatkan istri dan anaknya di pinggir pondasi Ka'bah pada waktu itu, istrinya Siti Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, apakah anda tega meninggalkan kami di tempat yang gersang, gurun pasir demikian rupa seperti ini? Ibrahim tidak menoleh, jamaah yang dirahmati Allah, dia jalan aja terus.
Sehingga ketika Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaruka bihadza, apakah Allah yang nyuruh Anda melakukan ini? Ibrahim baru menoleh itu, Pak. Kata Ibrahim alaihissalam, na'am, Allahu amaruna bihadza, Allah yang menyuruh kita untuk melakukan seperti ini. Apa kata Siti Hajar alaihissalam? Dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana, kalau memang ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang sedang menjalankan perintahnya. Insya Allah nggak akan dicuekin sama Allah. Tapi ini gurun pasir, insya Allah ada aja jalannya. Nggak ada air, nanti juga Allah akan urus. Nggak ada teman, nanti juga Allah akan datangi orang. Subhanallah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Kenapa? Ihfadillaha yahfadka. Jaga hak Allah, jangan nagih kepada Allah. Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kita percaya nggak begitu tuh? Maka yang lainnya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nanti kita punya mertua atau punya menantu misalkan, kemudian kata mantunya, "Abah, ini istri dan anak yang baru lahir ini saya asingkan di hutan." Gitu. Reaksi kita, Masya Allah, ini kamu tahu nggak, ini golok ini baru diasah. Tapi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga, ini dahsyat jemaah sekalian. Dahsyat banget. Dan subhanallah, efeknya itu bukan hanya kepada keluarga Ibrahim, efeknya itu sampai hari ini kita merasakan. Subhanallah, yang namanya Makkah Al-Mukarramah, ya, yang namanya kota Mekah, ikhwatul iman, bahasa Quran juga mengatakan, Ibrahim juga doanya begitu, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, istri dan anakku dan keturunanku kelak nanti di satu lembah, biwadin, di satu lembah, Pak. Coba lihat Ka'bah, ya kan daerah yang paling rendah ya di situ, ya. Ada Jabal Qubais, kemudian ada Sofa Marwah, itu agak naik dari Ka'bah kan, karena dia wadi sifatnya, itu lembah. Pada zamannya, pada waktu itu ikhwatul iman, gak ada orang yang tinggal di situ. Kenapa? Gak ada mata kehidupan, gak ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan di padang pasir itu apa? Air. Maka ketika ditempatkan di situ, Ibrahim pulang, bekalnya habis, ini bayi kudu netek, nangis dia. Ibunya nggak tega melihat anaknya sengsara. Dia jalan. Ketika ngelihat ke Bukit Sofa ada riak-riak air di sana, lari ke sana. Ternyata fata morgana, kagak ada air. Ketika ngelihat ke Marwah ada riak-riak air di sana, lari ke sana ke Marwah. Ternyata nggak ada air juga. Dari Marwah ngelihat ke Sofa, kelihatannya ada air. Jalan dia bolak-balik 7 kali. Subhanallah. Kemudian diabadikan oleh Allah perjuangannya menjadi syariat yang namanya sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Diabadikan tuh perjuangan. Dan ternyata air itu, ya, keluar dari hentakan bayi Ismail yang masih merah. Kemudian ibunya bilang, ketika melihat air itu, dia bilang zamzami, zamzami, air kumpul. Kemudian disebutlah sebagai sumur Zamzam. Karena air sudah ada, kemudian burung-burung itu terbang di sekitar Ka'bah itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Coba kita lihat nanti orang yang menjaga Allah itu. Nah, biasanya para musafir, orang-orang yang jalan di padang pasir di Hijaz, ya, untuk dagang ke Syam, untuk dagang ke Persia dan lain sebagainya, mereka akan singgah di satu tempat yang burungnya banyak terbang di situ. Mampirlah mereka di situ. Kenapa? Paham di situ ada mata air. Di situ ada mata air ternyata. Para musafir ini kemudian minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal bersama mereka. Diizinkan, subhanallah. Ini tempat jamaah yang dirahmati Allah hari ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk bumi di dunia hari ini. Kurang lebih dari 5 juta orang menunaikan ibadah haji setiap tahun,
30.000 jamaah umroh berangkat dari Indonesia. Tidak pernah kosong orang yang tawaf di Masjidil Haram sedetik pun. Selesai sholat tawaf lagi, selesai sholat tawaf lagi. Subhanallah. Benarlah Allah ketika mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ibrahim dan lain sebagainya. Dan doa Ibrahim itu benar. Doa Ibrahim itu benar. Rabbi ij'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Meskipun nggak tumbuh buah di situ, tapi Ibrahim tidak minta tumbuhkan pohon pisang, tumbuhan pohon ini pohon itu, enggak. Ibrahim minta buah. Buahnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Mungkin pisangnya dari kita, kemudian ininya dari negara yang lain. Karena yang diminta Ibrahim adalah buah, bukan pohon tumbuh di situ. Subhanallah. Ihfadillah yahfadka. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika yang dijaga oleh Allah, ketika kita ihfadillah di sini adalah menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, itu ihfadillah. Maka ketika kita bisa menjaga hak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan yahfadka, menjaga kita insyaallah. Caranya apa? Ada dua hal. Yang pertama, hifdzullah Subhanahu wa taala li 'abdihi fi dunyahu. Allah akan menjaga hambanya dalam masalah dunianya. Dan yang kedua adalah hifdzullah lil 'abdi fi dinihi. Allah akan menjaga hambanya yang menjaga hak Allah dalam masalah agamanya. Dalam masalah dunia misalkan apa? Yahfaduhu fi badanihi, Allah menjaga badannya sehat walafiat. Badan kita sehat, ikhwatal iman, normal, tidak kurang suatu apapun. Allah jaga fi badanihi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitas kenikmatan dalam dunia ini. Satu diantaranya adalah dengan memberinya sehat kepada kita. Ada seorang ulama yang didatangi oleh seorang yang setiap hari berkeluh kesah gitu ya, karena sulitnya hidup dan lain sebagainya. Dia mengeluh, dia bilang tolong doakan aku dan minta kepada Allah, kayaknya hidup ini serat amat gitu ya. Hidup ini serat banget. Yang ada adalah hutang demi hutang, susah demi kesusahan. Kemudian sang alim bilang kepada orang itu, dia bilang, mau enggak ya, aturidu atuhibbu anta'khuda, apakah engkau mau mengambil kisaran, katakanlah bahasa kita 100 juta, tetapi engkau menjadi orang yang buta. Dia bilang mendingan melek tapi nggak punya duit daripada banyak uang tapi mata saya hilang atau mata saya buta. Apakah engkau mau, kamu tidak bisa mendengar tapi engkau punya duit 100 juta? Dia bilang mendingan sehat walafiat, bisa mendengar, asal saya sehat meskipun saya nggak punya uang, itu yang saya pilih. Kemudian ulama sang alim itu bilang kepada dia, kalau kamu pincang gimana, kalau tanganmu kok buntung gimana, kalau kamu itu gimana, tapi uang kamu banyak. Dia bilang mendingan jadi orang yang biasa-biasa, asal sehat walafiat, normal sempurna, daripada orang yang banyak uang, banyak dunia, tapi saya tidak bisa menikmati. Dia bilang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang demikian luar biasa. Ala ayyi syai'in tashku maulaka. Kenapa engkau senantiasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal modal yang telah Allah berikan itu sangat dahsyat sekali. Kita ini kan jamaah yang dirahmati Allah adalah limited edition ya kan? Edisi terbatas. Yang namanya fulan itu hanya dia sendiri, nggak ada yang lain. Ya, yang namanya Ita Rusmana itu cuma saya doang, Pak. Nggak ada fotokopiannya. Sifatnya, akhlaknya, kemuliaannya, keburukannya dan lain sebagainya itu limited edition gitu. Edisi terbatas, khusus, spesial. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang orang hanya melihat sisi kurang dan kurang. Nah, kalau menjaga Allah, insya Allah yahfadka, Allah pasti menjaga. Caranya adalah menjaga dunia kita, badan sehat walafiat.
kemudian wa malihi, menjaga harta kita, wa ahlihi, dan juga menjaga keluarga kita. Caranya dengan apa? Caranya Allah Subhanahu wa taala wakkala lahu minal malaika. Allah mewakilkan malaikat untuk menjaga orang-orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya pernah membaca dalam salah satu makalah di majalah Al-Mustama, cerita pendek kira-kira begini. Ada seorang perempuan di Kuwait, ya. Dia karena ada satu keperluan gitu, kerja malam-malam, pulang kerja malam-malam. Ketika dia di jalan, dia sadar dan dia merasa ada yang ngebuntutin tuh di belakang, Pak. Nah, oleh ke belakang ada seorang laki-laki gitu, kira-kira begitu. Dan kelihatannya punya niat buruk, punya niat jahat. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha, dan seterusnya sampai akhir. Setelah selesai membaca ayat itu, kemudian juga dia baca ayat kursi, ya, ayat kursi, jamaah sekalian. Langsung dia jalan, noleh lagi ke belakang, sudah nggak kelihatan, sudah nggak ada. Alhamdulillah sampai rumah aman selamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia membaca satu berita, ada masuk di koran gitu atau di televisi. Ada kejadian pemerkosaan di satu daerah, dan daerah itu adalah daerah yang dia lewati. Dan ceritanya ketika si pemerkosa ini bisa ketangkep, ya, yang pelaku kriminal ini ketangkep, dan si perempuan ini tahu ini adalah orang yang tadi ngebuntutin dia gitu. Tadi malam yang ngebuntutin dia. Dan dalam salah satu kira-kira lah nyambungnya tuh begini, orang ini dihadirkan sebagai saksi atau apa gitu ya, yang kira-kira begitu. Kemudian ketika ditanya, kan saya yang waktu itu ada di depan kamu dan saya melihat Anda di jalan itu dan Anda kelihatan punya niat buruk kepada saya, tapi setelah beberapa lama saya lagi baca beberapa ayat, Anda menghilang, kira-kira begitu ya. Dia bilang, nah ketika itu saya melihat ada sosok yang nemenin kamu jalan, sehingga saya mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan kepada Anda, kepada saudara. Subhanallah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat kursi, ya, 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini mujarab ya buat iman yang dirahmati Allah. Tapi nanti mau nyobain mujarabnya ayat kursi gitu ya. Sengaja malam-malam jalan tengah malam, orang lagi duduk di coleng misalkan, ingin ngetes apakah ayat kursi ini mujarab atau enggak. Nah, tentunya bukan seperti itu ya, bukan niat untuk ngetes orang. Nah, kalau dia nggak marah berarti benar ada yang menjaga, bukan itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Ini mesti diyakini. Caranya apa? Sholat 5 waktu dijaga. Ini bentar lagi nih 10 hari pertama Dzulhijjah, ada beberapa syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disyariatkan. Lebih banyak baca Al-Qur'an, lebih banyak sedekah, ya. Kemudian lebih banyak berzikir, lebih banyak amal soleh pokoknya. Kenapa? Amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bikin dosa juga di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan juga. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaannya. Makanya benar-benar dijaga. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam ngajarin kita dengan satu doa supaya tetap dijaga oleh Allah. Kan kita doanya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi setiap pagi dan setiap sore, kita diajar doa begini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, maafmu, wal afiyah, dan sehatnya badanmu. Bidini, dalam hal apa? Dalam masalah agamaku, wa dunyaya, dalam masalah duniaku, wa akhirati, dan akhiratku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami, keburukan-keburukanku, wa amin rawati, berikanlah rasa aman atas ketakutan yang menimpa kepadaku,
Allahumma fitni min baini yadai wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtalu min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku terbunuh, ya, aku terbunuh dengan sebab atau dengan cara yang datangnya dari arah bawahku. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, ya. Oleh karena itu ikhwatul iman sangat penting dibaca banget. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Yang kedua yang akan dijaga oleh Allah dari hambanya itu adalah fi dinihi, dalam masalah agama. Caranya apa? Fayahmihi min mudillatil fitan wa amwajis syahawat. Oleh Allah dijaga tuh dari apa? Mudillatil fitan, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang sekiranya akan menyesatkan kita. Dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan saya pernah baca ya, di Ciamis itu ada orang yang jualan tiket surga. Ya, satu tiketnya itu dibanderol kisaran 15 sampai 20 juta itu. Kalau di emperan 15 juta, masuk tiket ke dalam 20 juta. Surga yang paling tinggi lebih mahal. Tapi subhanallah di kita ya, di kita kan yang subur itu bukan hanya tanamannya, tapi yang subur juga adalah keyakinan dan kepercayaannya. Banyak juga orang yang percaya. Ada misalkan yang di Bogor itu ya, yang apa begitu, yang sholatnya katanya 3 kali sehari, banyak banget Pak. Atau yang meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Atau misalkan ada yang mengaku istrinya malaikat Jibril, tapi tinggalnya di Jalan Mahoni di Senen sana. Jadi seleranya rendah juga malaikat Jibril ternyata. Nauzubillahi min dzalik ya. Tapi laku orang percaya gitu loh. Ini mudillatil fitan. Hal-hal yang akan menggelincirkan orang pada hari ini begitu banyak. Apalagi yang bersifat pemikiran-pemikiran ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ada seorang di Mesir. Dia seorang artis gitu ya. Punya pemahaman liberal, cara berpikir sekuler dan liberal. Beberapa hari yang lalu, ada 2-3 minggu yang lalu, dia ini melakukan perbuatan yang sangat biadab. Perbuatannya apa? Ada kalimat la ilaha illallah di satu kain, kemudian dia siram dengan darah haidnya. Nauzubillah. Subhanallah, nggak lama Pak, beberapa hari kemudian dia kecelakaan parah, ya, hancur badannya dan meninggal dengan cara seperti itu. Nauzubillah. Mudillatil fitan. Dalilnya banyak macam-macam, karena kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inna likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu." Setiap kerajaan, setiap negara itu punya batasan-batasan wilayahnya. Dan batasan wilayah Allah itu adalah yang diharamkan. Bukan karena kebebasan berekspresi, kebebasan berkreasi dan lain sebagainya, kemudian melanggar hak-hak dan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Mudillatil fitan. Banyak di YouTube diedarkan misalkan ya, ada di beberapa negara yang hari ini, kalau nggak salah baru kemarin diresmikan di Afrika Selatan. Ada satu masjid yang diperuntukkan secara khusus untuk kaum gay dan lesbi. Subhanallah ya. Ya, mereka mengatakan macam-macam lah. Tetapi kan Islam juga punya hak-hak dan wilayah-wilayah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis. Pointer yang kedua. Setelah Allah mengajarkan ihfadillah yahfadka, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian ajaran yang kedua, karena 3 poin saja dari hadis ini. Ajaran yang kedua adalah Allah ngajarin kita untuk meminta, memohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau mohon perlindungan dan pertolongan, mintalah perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syair mengatakan begini, la tas'alanna bani adama hajatan wasadil ladzi abwabahu la tuhjabu. Jangan pernah minta kepada anak Adam, kepada manusia satu keperluan pun, tapi mintalah kepada zat yang pintu
pemberiannya senantiasa terbuka dan tidak ditutup. Faj'al su'alaka lil ilahi fa innama fi fadli ni'matin rabbuna tataqallabu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan yang kita inginkan. Kenapa? Karena karunia-Nya dan nikmatnya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Akan tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mencintai satu sifat, yaitu yang disebut dengan yang namanya al-iffah, sikap menjaga diri, menjaga kehormatan untuk tidak mengendahkan tangan, mengelurkan tangan minta bantuan kepada orang lain padahal dirinya masih mampu untuk berusaha. Ini juga dipuji oleh Allah. Oleh karena itu, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Allah memuji kepada kaum muhajirin, ya. Kaum muhajirin yang dalam bahasa Al-Qur'an, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dan kepada orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang terusir di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ardi, tidak bisa berusaha di muka bumi ini, tetapi yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka adalah orang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf, dia sangat iffah, sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, tidak pernah mau meminta bantuan kepada yang lain meskipun dirinya dalam kekurangan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, maka kenapa? Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan, kun ashkarun nas, ya, kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah orang yang qanaah, maka niscaya Anda menjadi orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarahnya ya, sahabat yang begitu menjaga iffah itu, dalam riwayat nanti bisa dibaca dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati sahabat Bilal radhiyallahu anhu, dia orang muhajir kan. Bilal itu sampai tersungkur di mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menahan rasa lapar gitu ya. Tapi dia tidak meminta-minta kepada sahabat yang lain. Merasa iffah, menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Tidak minta-minta sama orang. Sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain, Rasul mengajarkan kepada sahabat. Dan tipe orang Ansor adalah mereka orang yang senantiasa mengutamakan yang lain sebelum dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka senantiasa mengutamakan yang lain meskipun dirinya sangat membutuhkan. Itu tipe Ansor. Jadi dua tipe ini nggak ketemu. Orang muhajir pandai menjaga kemuliaan diri, orang Ansor orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri dan keluarga. Sehingga ketemulah sebuah riwayat, tapi bukan sahabat ya. Ada seseorang yang membeli tanah, sebidang tanah kepada seseorang gitu. Kemudian setelah selesai proses jual beli, kemudian orang ini mulai menggarap lahan itu, dan ternyata setelah sekian lama dia menggarap, dia menemukan ya, boleh dibilang bahasa kita harta karun jemaah sekalian. Menemukan emas ya di balik tanah yang dia beli dari orang tersebut. Kemudian dia bawa kepingan-kepingan emas ini kepada orang yang menjual. Dia bilang, yang saya beli itu adalah tanah, bukan membeli emas. Ini emas punya Anda, silakan Anda ambil. Subhanallah. Bukan dia bilang hore gitu ya, alhamdulillah, kebetulan enggak. Dia kasih itu kepada yang jual. Saya nggak pernah ngebeli. Yang saya beli tanah bukan emas, ini punya Anda. Subhanallah. Ini orang yang menjual juga bukan orang sembarangan ternyata. Dia bilang kan saya sudah menjual tanah itu, berarti apa yang ada di isi tanah itu punya Anda, silahkan, punya Anda semuanya. Kata yang membeli, nggak mau, yang saya beli itu cuma tanah doang, saya nggak beli emas, ini emas punya kamu.
Nggak mau juga, saya nggak pernah itu punya kamu, saya nggak pernah nyimpan emas di situ. Subhanallah. Orang ifah nih Pak, orang warok namanya nih. Ya, kayaknya 1001 di kita ya. Ilmu di jalan, wah ini bukan punya saya, bukan punya saya. Yang ada juga, punya saya itu, jangan diambil. Walaupun jadi bukan punya dia. Akhirnya tuh, yaudahlah kita selesaikan di ulama gitu ya, datang kepada seorang alim ini bilang begini. Oh kalau begitu, nanya kepada yang menjual, kamu punya anak laki nggak? Punya. Nanya yang membeli, kamu punya anak perempuan nggak? Punya katanya. Udah kawin itu anak kalian, pakai emas itu sebagai biayanya. Alhamdulillah. Jamaah nanti jangan nyari mantu nemuin emas dulu ya. Dan beli tangan dulu kali aja nemu emas gitu enggak. Subhanallah, iffah. Nah, kenapa? Karena kita pas'alillah, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Hari ini lagi musim ini Pak, ini ya, apa namanya? Batu. Kemarin ke Anyer itu, mampir di salah satu rest area, ada gang, ternyata di situ jual batu semua. Jangan sampai kekuatan iman, diusap-usap kali aja jinnya keluar. Tidak ya, ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hiasan, untuk apa silahkan saja, tapi bukan untuk diminta di saat kita butuh atau diminta pertolongan kalau kita terdesak, enggak ya. Ini sudah masuk syirik. Terakhir, 2 menit. Terakhir adalah bab ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang takdir. Allah menjelaskan tentang bagian-bagian yang sudah Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Apa hadis ini? Hadisnya adalah wa'lam annal ummah law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau seluruh isi dunia ini ingin memberikan manfaat sesuatu kepadamu, tidak akan bisa kecuali sesuatu yang telah jadi takdir dari Allah. Atau seluruh isi dunia ini ingin mencelakakan kita, yakini nggak akan terjadi kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagian ketiga dari hadis ini nggak akan kita dapat tuh maknanya sebelum kita paham bab pertama, bab kedua. Kenapa? Karena bab pertama kita sudah didoktrin oleh Rasul, jaga hak Allah. Artinya kepada Allah hanyalah kepada Allah kita minta, hanyalah kepada Allah kita memohon. Maka dari situ ikhwatal iman akan ada kekuatan batin dan kekuatan iman dan akidah dalam dada kita. Insya Allah orang lain itu nggak akan bisa mencelakakan dan nggak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita kecuali semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Disitulah menjadi tenang batin ini Pak. Tenang, kalem, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Begitu. Tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah risau. Kenapa? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Orang lain mau beli ini, mau beli itu, kalem aja, anteng aja udah. Jangan ada orang misalkan tetangganya beli mobil langsung meriang, gitu ya. Tetangganya beli rumah masuk ICU, tetangganya naik haji tahun ini langsung koma. Subhanallah, enggak begitu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberi kok. Ada orang yang ngancam, ngirim SMS dan lain sebagainya, tenang saja. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti takut kepada manusia? Kenapa mesti takut kepada makhluk? Makhluk itu ada titik lemahnya. Nah, keyakinan inilah ikhwatal iman yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya ingin balik kepada awal sebelum kita tutup. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ingin supaya kita ini menjadi dari variabel ya, batu bata untuk melahirkan al-hadarah ya, melahirkan peradaban, melahirkan kekuatan menjadi umat yang mulia. Umat mulia itu punya prasyarat. Prasyaratnya tadi, nggak gampang takut, mentalnya nggak cemen, kira-kira begitu. Makanya dijejali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatal iman diajarin terus oleh Rasul, diasah mentalnya, diasah fisiknya, luar biasa ya. 23 tahun Rasul menjadi Nabi dan Rasul, selesai misi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar 2 tahun, dilanjutkan oleh Umar 10 tahun, dilanjutkan oleh sahabat Utsman 12 tahun. Khalifatul Rasyidin ini selesai Jazirah Arab. Kenapa?
Ini pertama dulu ya, mentalitas, mental iman, mental berkreasi, keyakinan dan lain sebagainya. Kira-kira itulah ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan dari hadis arba'in yang ke-19 ini ya. Mudah-mudahan ya kita termasuk kelompok orang yang pandai menjaga Allah, dan Allah juga pasti menjaga kita. Marilah minta kepada Allah, bukan kepada yang lain, dan yakini segala sesuatu sudah ada kadarnya, sudah ada batasannya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita masuk diskusi, ada yang harus saya sampaikan bahwa yang pertama, infak pada siang ini sudah sejumlah 150.000 rupiah. Alhamdulillah. Sebab jazakumullah, terima kasih atas infaknya. Yang kedua adalah yang tadi Bapak sekalian, bahwa Allah akan menjaga agama kita. Allah, kalau kita menjaga agama Allah, akan menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Salah satu bentuk penjagaan Allah adalah kita mau menjaga Al-Quran, ya, menjaga menghafal Al-Quran. Untuk itu ya, kami dari FTSTV mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara seminar Islamic Parenting ya, yang menghadirkan pembicara pertama Ustadz Irwan Rinaldi yang selaku pakar Islamic Parenting, yang kedua Ustadz Mutamimullah yang bapak dari seluruh anak yang habis Quran. Kalau misalnya anak kita menjaga Al-Quran, maka insya Allah bapaknya juga dijaga. Itu kira-kira korelasinya. Itu kami mengundang Anda untuk mengikuti acara tersebut pekan depan, Selasa depan, tanggal 30 September di lantai 19 SCTV Tower, di ruang entertain dan ruang lifestyle, jam pada zuhur. Untuk itu kita bareng-bareng ke sana. Tempat yang disediakan hanya 70 kursi gitu kan, itu limited edition gitu kan, limited seat gitu kan, untuk cepat buru-buru ke sono agar nggak ketinggalan. Baik, sekalian, dari tadi udah Ustaz, mungkin ada yang bisa ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, Ustaz, ada yang mau bertanya? Ustaz, tadi kan Allah akan menjaga dunia kita dan akan menjaga din, gitu kan. Nah, makna din itu apa? Makna din ya, agama dengan pemahamannya yang sangat luas. Tadi di antaranya yang saya sampaikan adalah mudillatil fitan. Jadi dari ujian-ujian yang akan bisa menyesatkan kita, atau yang lainnya adalah abwaji syahwat ya. Jadi gelora syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Contoh kering gitu. Ketika Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari bujuk rayu permaisuri istana Mesir pada waktu itu, cara Allah menjaga dinnya Nabi Yusuf, sehingga Yusuf bisa selamat dari ujian itu. Maka ada seorang mufasir ya, ulama mengatakan begini, ujian yang diterima oleh Yusuf ketika diceburin oleh saudara-saudaranya ke sumur itu tidak lebih berat daripada ujian ketika dia digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Ketika diceburin ke sumur oleh saudara-saudaranya udah selesai gitu ya. Ya dia masuk sumur dan resikonya nggak terlalu berat. Tapi resiko ketika digoda oleh Zulaikha dan Allah menyelamatkan itu luar biasa. Nah, ini cara menjaga agama. Din itu agama, Pak. Keyakinan kita, kemudian iman kita, Islam kita ya. Mungkin saja misalkan yang tadinya rajin sholat, yang tadinya rajin ibadah, karena tidak pandai menjaga Allah, akhirnya lewat juga. Yang tadinya tidak biasa, yang biasa sedekah, biasa infak, banyak itu kejadian. Nah, akhirnya tersesat juga, atau akhirnya meninggalkan apa yang telah disyariatkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
kalau Allah tetap dijaga hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, dan syariatnya, insya Allah Allah juga akan menjaga kita ya dari sisi agama kita. Kenapa? Karena agama ini yang paling penting menjadi pertaruhan dunia dan akhirat kalau bagi kita ya. Kalau bagi kita kan kalau nggak ada akhirat, selesailah hidup di dunia, mungkin ya bebas-bebas saja gitu. Tapi karena muslim dan mukmin ini didoktrin dan memang akhirat itu benar adanya, Al-Quran menjelaskan panjang lebar tentang itu, dan itu hanya bisa ditebus kalau agama seseorang itu adalah baik gitu ya. Agama Allah akan menjaga agamanya, keyakinannya, kebersihan akidahnya, kemurnian ikhlasnya, dan lain sebagainya. Ya, Allah juga yang membantu kita menunaikan ibadah haji itu kan Allah menjaga agama kita. Padahal misalkan biaya kita nggak kebayang awalnya dari mana, subhanallah. Contoh lain begini Pak, saya punya teman ya, awalnya kerja di satu perusahaan atau satu yayasan, kemudian dia pindah tuh, masih muda, adik kelas, bahkan murid. Kemudian setelah itu dia pindah ke Libya ya, saya lulusan Libya. Subhanallah, baru setahun kerja di sana, tahun ini sudah naik haji ya, luar biasa. Dan mendapatkan fasilitas undangan ya. Kalau undangan itu kan singkat, padat, tapi fasilitasnya mantap. Nah, mungkin orang ini punya sesuatu tuh, amal apa nih yang sedang dia lakukan, sehingga yang lain banyak kok yang kerja di situ, kok yang lain nggak diundang, dia saja yang diundang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ini yang telah memilih itu Pak. Dan ternyata luar biasa. Kalau analisis misalkan, ini orang setahun yang lalu itu baru kehilangan motor, baru 2 minggu beli motor hilang, kecurian, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan naik haji. Subhanallah ya. Mending hilang motor naik haji. Nah, kalau hilang mobil berarti naik apa nih Ustaz? Ya. Nah, wallahu a'lam gitu ya. Tapi jangan ngarap juga, ya Allah, ya bolehlah kau ambil tuh motor asal bisa naik haji. Gak boleh juga. Nah, ini orang punya amalan yang kira-kira Allah itu ridho kepada dia, diundang tuh naik haji, subhanallah. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik Pak, ada lagi Pak. Sebenarnya dari jawaban tadi ada yang mau saya ganti lagi, tapi takutnya ke inian kesehatan. Jadi ya udah Ustaz. Oke, siap. Diakhiri saja dengan pembacaan doa, kita doain supaya diberikan kebaikan dan dijauhi keburukan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat siang hari ini. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, Bapak Ibu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya, hartanya, dirinya, agamanya, anak-anak, dan seluruh yang kita miliki dunia dan akhirat insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, membaca adalah istighfar dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dinikmati hidangan yang telah disediakan oleh Bapak Wahyu. Ada hidangan berupa lontong dari banyak dan penuh. Terus sekalian, besok ada pengajian TKM menghadirkan Kiai Haji Sarif Rahman ya, dari Gunung Jambi. Begitu marilah kita menghadiri